Tanda-tandanya katanya sudah di depan mata. Kalau sudah di depan mata artinya terlihat ya. Jadi kelihatan bahwa memang sekarang nggak ada yang khawatir tentang COVID. Banyak orang yang nggak mau pakai masker lagi, ya kan? Dan dokter-dokter di rumah sakit tidak lagi merasa khawatir ada kasus yang melonjak, ya kan? Artinya tadi hampir semua rumah sakit di Indonesia itu tidak ada lagi yang sakit COVID berat. Ada, tapi beberapa bisa dihitung dengan jari. Kemudian yang meninggal di pemakaman juga tidak banyak yang ini. Jadi suasananya sudah reda, sudah sejuk gitu ya. Jadi itu tandanya bahwa oh ternyata kita bisa mengakhiri pandemi dan mengatasi ketakutan yang selama ini terjadi. Kita kan semua takut kalau kita kena COVID akan terjadi kejadian yang sangat buruk, yaitu meninggal misalnya. Dan yang paling penting bahwa karena sudah ada tanda-tandanya, bukan berarti kita harus menunggu sampai tandanya jelas, tapi kita menjemput tanda itu dengan tadi merencanakan. Misalnya sekarang pembatasan kegiatan masyarakat sudah tidak relevan, PPKM sudahlah dihapuskan saja. Kemudian pemerintah jadi fokus pada apa? Tadi upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan cakupan vaksinasi. Kalau vaksinasi kedua sudah di atas 70%, vaksinasi booster sudah 30%, artinya kan tinggal 40%. Masa sih dalam waktu 3 bulan, nanti sampai akhir tahun kita nggak bisa mencapai 30% yang kekurangan tadi, gap-nya tadi? Tentu bisa. Nah dengan demikian, kalau nanti Presiden merasa sudah confidence dan berani mengumumkan bahwa Indonesia tidak dalam keadaan status darurat kesehatan masyarakat lagi, maka kita secara resmi mengatakan bahwa pandemi sudah kita akhiri dan dengan endemi. Tetapi itu yang harus direncanakan, bukan tidak direncanakan atau menunggu keputusan WHO. Enggak, kita yang harus berbuat untuk mengatasinya dan mengendalikan sebaik mungkin di Indonesia. Baik, Pak Syahril, ini bicara soal cakupan vaksinasi, Pak. Bagaimana dengan upaya vaksinasi booster sejauh ini? Terlebih Indonesia kan sebentar lagi akan punya vaksin COVID-19 sendiri. Apakah targetnya semakin ditingkatkan dan apa yang dilakukan untuk menekan korban meninggal dunia akibat komorbid? Ya, terima kasih. Jadi perlu kita ulangi pemahaman bersama bahwasanya vaksinasi adalah suatu upaya bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah melindungi masyarakatnya agar masyarakat kita ini mempunyai suatu imunitas atau kekebalan. Apabila ada infeksi COVID, maka dia tidak akan jadi lebih berat, bahkan juga mencegah suatu kematian. Intinya begitu. Nah, perlu dikomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya memang vaksinasi ini diperlukan buat siapa? Buat kita aja yang memang merasa perlu ya untuk melakukan ini. Karena kita tidak ingin, boleh infeksi tapi kita tidak berat. Bahkan kita mencegah kematian. Itu satu. Nah, sekarang upaya pemerintah, bukan hanya Indonesia ya, saya kira sebuah negara berupaya untuk membuat vaksin, tapi tergantung kemampuannya. Nah, apabila nanti vaksin buatan kita dalam negeri sebagai bentuk inovasi dari kita terhadap teknologi industri ini, maka ini suatu yang harus kita gunakan. Bahkan kalau nanti kita cukup, tidak saja hanya melayani dalam negeri ya Pak Pandu ya, kita bisa juga dong memberikan kepada negara-negara yang lain yang memang belum mempunyai suatu vaksin dan sangat diperlukan. Nah, sekarang permasalahannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandu juga, vaksin booster atau yang ketiga ini kita masih 26,45%. Nah, tentu saja kita berharap vaksin ini bagian yang sudah kita sampaikan tadi ya harus kita capai di atas 50%, idealnya 70%. Nah, kalau ini kita tercapai, maka ini adalah bentuk indikator proses yang akan kita lakukan sehingga kita nanti tetap mempertahankan angka kematian yang rendah, angka hospitalisasi yang rendah, kemudian positivity rate yang rendah maupun transmisi atau penularan juga di bawah 1 rendah. Nah, keempat parameter inilah yang menjadi
ukuran bagi kita atau suatu negara, memang ini bagus lah, sudah masuk ke dalam endemi. Jadi tanda-tanda yang disebutkan oleh Dr. Pandu tadi memang sudah dirasakan sebetulnya oleh kita semua. Tidak ada lagi orang yang stigma, ya itu Pak Pandu ya, stigmatisasi sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada menurut saya. Kemudian kekhawatiran untuk tertular penyakit COVID pun sudah pede, karena dia sudah mempunyai suatu bagaimana upaya mencegah penularan itu dengan protokol kesehatan dan juga dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan vaksinasi. Nah, mungkin dalam pertemuan ini Mbak Dian ya, komunikasi risiko ini kita sampaikan, yuk kita sama-sama nih, yang sudah terlihat di mata tadi, kita jemput dan kita pertahankan. Tadi dengan 6 strategi yang disebutkan oleh WHO. Jadi tidak cukup dengan kita hanya bereuforia untuk mengejar atau menjemput tanda-tanda tadi, tapi dengan 6 upaya yang sudah digariskan oleh WHO ya. Ya, tapi